Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, semoga saudaraku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan sejarah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-9 dengan judul Sifat Salbiyah. Sifat Salbiyah merupakan sifat yang meniadakan sifat lawannya. Artinya, jika Tuhan disebut yang paling dahulu keberadaannya maka tidak ada lagi yang mendahului. Jika Tuhan disebut sebagai Zat yang maha berkuasa maka tidak ada lagi yang lebih berkuasa darinya. Dengan kata lain, jika dia tidak yang paling dahulu, maka dia tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Sifat-sifat salbiyah ada 5, yaitu kidam, bako, muhalafatul hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kelima sifat salbiyah ini menerangkan keberadaan zat yang bersifat pribadi. Sifat salbiyah disebut juga sebagai sifat jamal. Sifat-sifat tersebut juga merupakan sifat yang diatributkan pada manusia sempurna, insan kamil. Bicara tentang manusia sempurna, tidaklah sama dengan membicarakan jasadnya. Yang menjadi titik fokus pada manusia sempurna adalah nafasnya, atau diri sejatinya. Diri inilah yang telah mencapai kesempurnaan. Jasad membutuhkan waktu untuk membersihkan diri, untuk menyempurnakan diri. Tetapi, diri sejati yang menghuni jasad manusia telah sempurna sejak zaman azali. Saya sengaja tidak menggunakan kata jiwa, hal ini agar diri sejati, atau sang diri tidak dikacaukan dengan kata jiwa, yang dalam bahasa Inggris disebut soul dalam pengertian sehari-hari. Diri sejati merupakan manifestasi sang ilahi atau sang maha diri pada setiap individu atau pribadi manusia. Dalam bahasa Al-Quran Tuhan disebut juga memiliki naf. Pada ayat Al-Quran tersebut, diinformasikan bahwa Tuhan telah menetapkan rahmat atas nafasnya. Yaitu, dalam kalimat Arabnya, kataba ngala nafsihi ar-rahmah. Mengapa Tuhan menetapkan pada dirinya rahmat segala jika rahmat itu memang sifat Tuhan? Tuhan menetapkan, sama artinya dengan Tuhan telah memutuskan kehendaknya. Agar kita tidak bingung dalam memahami kata rahmat tersebut, maka saya cuplikan lanjutan ayatnya, la yajma'anakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Petik 2. Sungguh Tuhan akan mengumpulkan kalian pada hari kebangkitan, yang tiada keraguan di dalamnya. Coba perhatikan dengan seksama kalimat, dikumpulkan pada hari kebangkitan. Apa artinya itu? Nah, agar kita tidak meraba-raba maknanya, marilah kita perhatikan makna Quran Surah 6, ayat ke-94 yang artinya, dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu, di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan, besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Nah, jelas sekali bahwa kalimat, kami mengumpulkan kamu, itu bermakna kami menghadapkan kamu kepada kami. Di ayat lain disebutkan bahwa setiap orang mendatanginya atau menghadapnya sendiri-sendiri. Dan ternyata, cara menghadap manusia kepada Tuhan itu tidaklah serentak seluruh manusia menjadi satu di suatu padang seperti yang dianggap selama ini. Al-Quran Surah 6, ayat ke-94 jelas sekali menolak pandangan demikian itu. Diri manusia menghadap Tuhan itu satu demi satu sebagaimana manusia dilahirkan oleh ibundanya. Pernyataan ayat tersebut sesuai dengan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini berasal dari Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Dan, awalnya datang secara sendiri-sendiri, pulangnya pun sendiri-sendiri. Sungguh, banyak orang yang menafsirkan Al-Quran yang melupakan surat ke-6, ayat ke-94 ini, sehingga ketika dihadapkan pada ayat yang menyatakan bahwa semua manusia akan dikumpulkan di hari kebangkitan, mereka lupa prosesnya. Mereka menganggap kebangkitan itu, makbrol keluar bareng-bareng. Serentak semua bangkit dan berkumpul di padang mahsyar. Adanya pandangan berkumpul serentak di hari akhir itu menyebabkan orang berandai-andai bahwa orang-orang di hari itu sebesar hama. Yang begini inilah yang menyebabkan orang terperangkap oleh pikirannya sendiri. Bagi orang Islam, jika memang Al-Quran itu diakui kebenarannya, maka setiap kata atau kalimat harus dilakukan pengecekan silang terhadap kata atau kalimat pada ayat lainnya. Al-Quran telah menjelaskan dirinya sendiri, maka kita jangan tergesa-gesa berandai-andai. Kembali pada ayat yang menyatakan bahwa Tuhan telah menetapkan atas dirinya rahmat. Dengan pernyataan itu, sebenarnya setiap diri ini diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, setiap orang itu diutus oleh Tuhan. Dan itu harus dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri pada hari kebangkitannya. Pada hari itu, sosok manusia menelanjangi dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Hari kiamat atau kebangkitan itu akan dialami manusia secara sendiri-sendiri. Tak ada lagi keraguan pada hari itu. Bahkan hari kiamat atau saat itu bagi seseorang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Inilah yang dikatakan dalam Quran Surah ke-33, ayat ke-63 yang artinya, tahukah engkau bahwa boleh jadi terjadinya saat hari kiamat itu dekat?
Perhatikan dengan saksama bahwa yang ditanya itu adalah, engkau, artinya orang kedua tunggal. Jadi, yang ditanya itu bukan, kamu semua. Jika Tuhan memberitahu kita bahwa terjadinya saat atau hari kiamat itu boleh jadi dekat, maka Dia tidak bersenda gurau dengan kita. Itu sebuah pemberitahuan yang benar. Bila hari kiamat itu diartikan hancurnya alam semesta, maka akan terjadi penyangkalan terhadap kata, qorib, atau dekat waktunya. Ketika saat atau hari kiamat terjadi, maka apa saja yang pernah dimiliki oleh seseorang ditinggalkan. Bahkan, klaim adanya penolong di luar Allah pun ternyata tidak ada. Putus sudah tali pengikat antara orang yang mengalami kiamat itu dengan apa yang diklaim sebagai sekutunya. Manusia mengalami kiamat sendirian. Semua orang akan mengalaminya. Waktunya berbeda-beda sebagaimana ketika manusia dilahirkan sebagai seorang bayi. Satu hari di sebuah rumah bersalin misalnya boleh jadi ada kelahiran 50 bayi. Satu hari dalam sebuah bencana semacam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 yang lalu, lebih dari 200.000 orang mengalami saat atau kiamat, masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri. Datangnya seseorang dalam menghadap Tuhannya itu seperti sewaktu lahir. Itu artinya, baik ketika dilahirkan maupun mengalami saat atau menghadap Tuhan tidak dapat dijangkau oleh indera. Coba, siapa yang pernah ingat bagaimana rasanya ketika dilahirkan? Nah, begitu pula ketika seseorang kembali kepada Tuhannya, dikarenakan waktu itu kita sudah bukan lagi berpredikat sebagai manusia seperti sekarang ini, melainkan sebagai ruh atau nyawa, dan nyawa itu tidak dapat digambarkan bentuknya, karena ruh itu percikan dari nurullah. Hal ini sesuai benar dengan ayat yang menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dalam falsafah Jawa, Tuhan dinyatakan sebagai Tan Keno Kino Yomopo, tidak bisa digambarkan. Dia tidak dapat digambarkan seperti apapun. Setiap orang ditetapkan sebagai rahmat. Setiap orang ditetapkan sebagai khalifah di bumi ini. Untuk menjadi rahmat atau khalifah, setiap orang dibekali kemampuan untuk memilih dan menyempurnakan dirinya. Setiap orang diberi potensi untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya, perkembangannya itu tergantung pada usaha masing-masing orang. Oleh karena itu, marilah kita pahami sifat salbiyah yang ada pada diri setiap manusia. Sifat salbiyah yang pertama adalah kidam. Sifat kidam mempunyai arti yang ada yang tidak didahului oleh keberadaan sesuatu sebelumnya. Tak ada yang mendahuluinya. Dalam Al-Quran, hal ini disebut al-awal yang lebih dahulu daripada segala sesuatu yang lain. Dengan kata lain, Dia tidak berawal. Inilah sifat Tuhan. Namun, Tuhan juga menetapkan rahmat bagi dirinya, maka sifat kidam juga merupakan sifat insan kamil. Oh, bagaimana ini, sifat Tuhan kok ada pada manusia sempurna atau insan kamil? Sebagaimana yang sudah dipahami bahwa Tuhan telah menetapkan rahmat bagi dirinya. Dengan demikian, ketetapan itu tentu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bila Tuhan itu kidam, maka ketetapannya pun kidam. Tidak bisa tidak, sesuatu yang kidam tidak mengalami proses. Dia ada, dan tidak pernah tidak ada sebelumnya. Diri sejati merupakan rahmat yang memancar dari Sang Mahadiri. Jika diri sejati tidak pernah masuk ke dalam alam jisim atau ajsam, maka kehadirannya tak akan pernah diketahui. Jika tak pernah ada manusia sempurna alias insan kamil, kesempurnaannya pun tak pernah diketahui. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, Kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtu an urafa faholaktul khalqa fabi arafuni. Aku adalah harta yang tersembunyi, dan aku ingin dikenal, maka aku ciptakan alam semesta sehingga dengannya mereka mengenalku. Perhatikan dengan seksama hadis qudsi tersebut. Alam jisim alias alam aneka rupa ini diciptakan oleh Tuhan sebagai alat untuk mengenalnya. Namun, jangan lupa, meski alam semesta ini diciptakan bila tak ada yang bisa mengenalinya, Tuhan tetap gaib. Jika tak ada yang dapat mengenalinya, Tuhan tetap sebagai la ta'ayun. Dalam keadaan ini, Tuhan tetap berada dalam keadaan tanpa sifat, nama dan afal. Dia tetap sebagai zat. Bumi dan langit hanyalah jisim. Hanya tubuh. Semua itu tak dapat mengenalnya. Siapa yang bisa mengenalnya? Tentu saja dirinya sendiri. Jika hanya dirinya sendiri yang mengenalnya, maka semua ciptaan menjadi sia-sia. Maka, Tuhan menetapkan atas dirinya rahmat. Dari martabat zatiyat atau ahadiyat, yaitu realitas absolutnya, Tuhan memancarkan nurnya, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Dengan memancarkan cahayanya, Allah bertajalli lebih lanjut yang disebut terwujudnya hakikat Muhammad. Dengan kata lain, hakikat Muhammad itu merupakan derivat atau turunan pertama dari percikan cahaya Allah. Kemudian, dari hakikat Muhammad inilah Tuhan menciptakan segala sesuatu yang maujud di jagat raya ini. Hakikat Muhammad juga dikenal dengan nama Nur Muhammadiyah atau Nur Muhammad atau Roh Kudus. Nur Muhammad berasal dari cahayanya. Maka, manifestasi dari Nur Muhammad adalah insan kamil, yang pernah berwujud manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah.
dan orang-orang suci sebelumnya. Secara jasad beliau telah wafat. Tapi sebagai insan kamil, beliau tak pernah mati. Beliau adalah arketip manusia, contoh manusia sempurna. Sebagai manusia arketip, Nabi Muhammad disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau dinyatakan sebagai orang yang diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Insan kamil tentunya tidak terikat oleh jasad. Keterikatan terhadap sesuatu menunjukkan kebaruannya. Keterikatan menunjukkan bahwa ia bukan kidam atau kodim. Bila tidak kidam, diri Muhammad tidak akan bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebab kerahmatannya akan berakhir bersama dengan berakhirnya jasadnya. Ini tidak boleh terjadi, dan ini tidak mungkin. Tapi, kenyataannya jasad Muhammad mati, dan dikuburkan di Madinah. Apa tidak kontradiksi? Inilah pentingnya kita harus memahami diri sejati. Makanya, Quran Surah ke-21, ayat ke-107 itu tidak menyatakan dengan kalimat dia mengutus Muhammad, tetapi kami tidak mengutus engkau melainkan, jadi, bukan dia tapi kami yang mengutus. Bukan Muhammad tapi engkau yang diutus. Pada satu sisi, Tuhan dinyatakan dalam ungkapan jamak, sedangkan pada sisi yang lain Muhammad dinyatakan dengan orang kedua tunggal, yaitu dengan kata engkau. Dengan kata lain, ketika Nabi Muhammad masih hadir secara fisik, maka dialah yang menjadi rahmat. Bagaimana setelah Nabi tidak hadir secara fisik? Di pundak siapa tugas sebagai rahmat bagi seluruh alam itu? Sepeninggal Nabi, tentu saja yang menjadi rahmat bagi seluruh alam itu adalah para insan kamil, yaitu, orang-orang yang berjihad atau berjuang sungguh-sungguh untuk menyempurnakan dirinya. Termasuk para ulama yang benar, karena ulama itu sebagai pewaris Nabi. Orang-orang yang mengikuti model kesempurnaan seorang Muhammad. Manusia yang menebar kasih dan salam sepanjang zaman. Mereka yang memahami dan menghayati makna kidam. Syekh Siti Jenar melanjutkan ajaran rahmat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dia tidak mau terjerat oleh kekuasaan manusia. Dia muliakan yang patut dimuliakan. Dia rendahkan yang patut direndahkan. Masyarakat diajar dan dididik untuk hidup yang berperilaku lugu, polos dan terbuka, dan bicaranya tanpa kepura-puraan. Ya, hidup lugu, inilah hidup yang tanpa tedeng aling-aling, tanpa ditutup-tutupi. Hidup yang penuh kedamaian antara sesama anak bangsa. Keluguan memang tidak menguntungkan kalangan tertentu, yang punya interest untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, jangan heran bila penguasa pada waktu itu merasa amat gerah terhadap ajaran Syekh Siti Jenar. Masyarakat yang dibangun oleh Syekh Siti Jenar adalah masyarakat yang lugu, masyarakat yang menghayati makna kidam. Sifat benci, dengki, dan iri hati dijauhinya. Dan, masyarakat dibimbing untuk hidup yang jauh dari sikap dusta dan pura-pura. Masyarakat yang lugu merupakan rahmat bagi alam, tapi menyakitkan pihak-pihak yang berkuasa. Masyarakat yang lugu tidak dapat diperalat dan dieksploitasi demi kekuasaan. Keadaan yang demikian ini akan membuat jarak kepemilikan materi, jabatan, status sosial antar warga tidak begitu terlihat. Dalam keadaan demikianlah gotong royong bisa tumbuh subur. Kondisi demikianlah yang dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, aman, sentosa. Demikian tadi kisah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-9, jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Dan agar mendapatkan notifikasi jika kami upload video selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.